Salam Bapak Mama semua Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kasih dan penyertaan daripada Tuhan, kami senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam Tuhan, kami dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca, mendengarkan akan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memohon, Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pimpinan biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan kegelisahan di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikam maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan pembacaan dari kitab Mazmur. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini, pasal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 5, dan yang kedua ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kenapa dibagi menjadi kedua bagian? Karena di ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah salah satu bukti di mana
pemazmur menunjukkan bagaimana kerinduannya sampai kepada menggambarkan kerinduan yang sangat amat dalam kepada Allah itu sendiri. Kerinduan puji-pujian kepada Allah. Sedangkan di ayat 6 dia menggambarkan bagaimana dirinya sebagai orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, tetapi dia kembali lagi mengingat di awal, pembacaan di awal, seperti halnya dengan di ayat pertama, dia kembali memuji Allah, dia kembali mengingat perbuatan baik Allah, dia kembali mengingat bahwa bagaimana kerinduannya sampai di titik ini, sampai di titik di mana dia diasingkan, dia kesepian dan sebagainya, tetapi dia senantiasa diingatkan oleh Allah bagaimana Allah melawat kehidupannya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan pada zaman saat ini, kira-kira kau masih ada tidak yang hidup seperti pemazmur? Coba kalau pertanyaan ini jawabannya tidak dapat saya dengar, saya berharap bahwa Bapak saudara semua menjawabnya di dalam hati. Atau mungkin ada berdoa dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak mendengar renungan ini. Coba kita saling merefleksikan. Apakah setiap kita sudah menjadi seorang pemazmur? Yang dari awal bacaan ini, dia menyatakan kerinduan yang sangat amat dalam kepada Allah. Lalu dia menceritakan bagaimana dia mengalami kesendirian, dia mengalami kesepian. Tetapi dia menutup pasal ini, dia menutup bacaan ini, perikop ini dengan kembali mengingat bahwa kehidupannya adalah salah satu bentuk karya Allah yang tidak akan pernah ia dapat selami dengan baik. Dia akan tetap melihat bahwa Allah melakukan hal-hal baik dalam kehidupannya. Bahkan sekalipun dia selalu dipertanyakan oleh orang-orang sekitar di mana dia punya Allah, tetapi dia semakin menekan diri untuk percaya bahwa Allah tetap ada. Allah senantiasa berkuasa, dalam kerinduannya itu Allah senantiasa melawat dia. Kemana Bapak saudara semua? Dalam kehidupan pribadi saya saja, untuk menyatakan kerinduan saya kepada Allah, sering saya lakukan. Tetapi lebih sering saya mempertanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya selalu berekspektasi bahwa dalam kehidupan saya ini tidak boleh mengalami hal-hal yang secara manusiawi saya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Apa yang buruk itu? Kesepian, kesendirian, diasingkan, diskriminasi, dibully, dan sebagainya. Bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan pasti proses berat. Proses berat, tetapi yang pasti adalah pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa kenapa engkau tertekan, hai jiwaku. Hal itu harus kutong katakan di dalam kutong pun diri, harus kutong pertegas di dalam kutong pun diri. Kenapa kutong sampai tertekan? Padahal kutong hidup di dalam Allah, Allah hidup di dalam kutong berproses bersama-sama dengan Allah, kutong melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Lalu kenapa kutong sampai mengalami ketidakpercayaan, mengalami kesepian, mengalami kesendirian, mengalami asing dengan diri sendiri, asing dengan Allah sendiri, asing dengan firman Tuhan? Seharusnya ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kesepian,
kesendirian, keasingan, pembulian, dan sebagainya yang sama itu, kita tetap senantiasa diberikan diri untuk berharap kepada Tuhan dan melihat hal-hal baik sampai detik itu. Hal-hal baik sampai detik itu. Sampai detik ini. Sampai detik ini, Bapak, Mama, Saudara, semua serta saya, Tuhan masih berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu hal baik yang tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Karena apa? Ini bersangkutan dengan nafas kehidupan, ini bersangkutan dengan nyawa seseorang, ini bersangkutan dengan ciptaan dan Sang Pencipta yang tidak dapat dilakukan oleh sesama pencipta. Pemazmur memberikan ketong gambaran bagaimana ketong harusnya menang di atas segala sesuatu yang ketong anggap itu sebagai penderitaan. Dengan apa ketong menang? Dengan Allah itu sendiri, dengan Yesus Kristus, Allah yang hidup di dalam ketong pun diri. Kalau ketong membiarkan Allah hidup, ketong akan terus berpikir positif walaupun kadang ketong mengeluh. Tidak apa-apa. Mengeluh karena kesakitan, mengeluh karena pekerjaan, mengeluh karena pelayan. Tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai pengeluhan itu menjauhkan ketong daripada Allah. Menghilangkan ketong rasa percaya kepada Allah. Mempertanyakan Allah di mana, mempertanyakan bagaimana kasih karunia Allah dalam ketong hidup. Jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jadilah ketong hidup seperti pemazmur yang di dalam kerinduannya dia menyampaikan cinta kasih dalam kerinduannya. Dia mengeluh tetapi dia tetap mengingat. Dia mengatakan di dalam dirinya, di dalam jiwanya bahwa, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Jadi mulai saat ini Bapak, Mama, Saudara serta saya, mari kita katakan kepada jiwa kita, kenapa kau tertekan? Apa yang terjadi? Kau bekerja untuk Allah, kau berproses untuk Allah. Kau percaya bahwa segala sesuatu yang Allah buat, Allah taruh dalam kehidupan itu adalah salah satu bentuk kepercayaan Allah bahwa kau mampu melewatinya. Karena Allah percaya kita, harusnya kita percaya bahwa Allah tetap senantiasa berkuasa. Jadi kita harus menang, kita harus melawan segala sesuatu rasa, terlebih rasa sendiri itu, terlebih rasa kesepian itu, terlebih rasa asing itu. Jadilah berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua, untuk menutup perenungan firman saat ini, saya mengundang kita semua menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan sertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar hari ini dari pemazmur. Kami diberikan kesempatan yang penuh daripada Tuhan untuk menggambarkan bagaimana kerinduan kami kepada Tuhan. Tapi bukan hanya soal kerinduan, tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana kita tetap senantiasa bereluh di dalam Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja kita menyampaikan keluh kesah sakit hati kita. Tetapi kita tetap senantiasa berpengharapan bahwa melalui segala proses yang Tuhan buat, entah itu sakit, duka, cita sekalipun, kita tetap menaikkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan seluruh kehidupan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Orang tua kami, suami, istri, anak kami, cucu kami, oma, opa kami, pekerjaan, pendidikan kami Tuhan. Kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati. Selepas ini Tuhan, kami semua akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami memohon di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi dengan berkat dan kesehatan dalam kehidupan kami. Hanya ini doa dan permohonan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan.
Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.